Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yori Mardatila dengan NPM 2010013411139. Di sini saya akan membacakan jawaban hasil UAS saya yang telah saya kirim Google Form. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat tujuan mata kuliah ini dan bagaimana Anda mengatur kegiatan belajar Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan mata kuliah ini yaitu 1. Menarik perhatian siswa, 2. Mempelajari menjadikan menanyakan, 3. Mempelajarkan menjadi lebih mudah, 4. Memberikan pengetahuan lebih kepada siswa, dan 5. Mempermudah komunikasi. Untuk itu, mengatur kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. 1. Menyusun agenda yang dimana kamu lebih menentukan kapan harus belajar, kapan harus bermain, juga harus agar lebih seimbang. Kamu juga bisa membantu berkumpulnya bersama keluarga, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas harian di rumah. Yang kedua, membuat target belajar, yaitu salah satu strategi belajar tepat mempermudah kamu lebih fokus ke dalam materi pembelajaran yang ingin kamu kuasai. Yang ketiga, menentukan waktu luang. Menentukan waktu luang adalah bagian penting dari cara mengatur waktu belajar yang efektif. Yang keempat, selesaikan tugas sekolah lebih awal. Cara mengatur waktu belajar efektif. Selanjutnya, disiplin yang konsisten adalah strategi belajar tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. 6. Melakukan evaluasi setelah cara sebelumnya sudah kamu terapkan. Hal yang terakhir yang perlu kamu lakukan adalah mengevaluasi cara membuat jadwal belajar sehari dan target belajarmu. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan secara singkat bagaimana keterkaitan konsep dan prinsip pembelajaran berhubungan dengan pemanfaatan media belajar, termaksud kaitannya dengan sistem e-learning yang digunakan dalam manajemen kelas masa kini. E-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Definisi e-learning sebagai proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Konsep learning merupakan cara pembelajaran baru di mana menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Penerapan pembelajaran campur merupakan cara inovatif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam pelatihan. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas, diantaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi, menguasai, dan tingkat perkembangan siswa. E-learning singkatan dari Baiklah, soalan selanjutnya yaitu 3. Jelaskan secara singkat masalah penerapan atau pemanfaatan aplikasi pembelajaran berbasis IT dalam situasi saat ini di sekolah atau madrasah. Masalah penerapan atau pemanfaatan aplikasi pembelajaran berbasis IT pada masa saat ini yaitu penurunan pencapaian pelajar karena adanya kesenjangan kualitas antara yang punya akses terhadap teknologi atau tidak semakin besar. Soal yang terakhir yaitu pilih salah satu model aplikasi pembelajaran berbasis IT atau pembelajaran berbasis sistem learning yang menurut Anda terbaik, dan jelaskan singkat bagaimana penerapan dalam pembelajaran tingkat dasar yang membuat salah satu materi pembelajaran literasi, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sosial. Penerapan dalam pembelajaran tingkat dasar yang membuat salah satu materi yaitu menu siswa. Aplikasi yang memiliki menu siswa untuk cara mengakses mudah, main course, menu penyediaan daftar dan nama course, data pembelajaran yang diikuti siswa, kemudahan diskusi from group discussion, memudahkan siswa dalam melakukan diskusi kelompok, menu guru ramah digunakan guru melakukan proses pengajaran, fitur mata pelajaran dan jadwal mengatur jadwal, dan kategori pelajaran dengan terpadu, pelaporan penilaian pemudahan proses penilaian dengan penilaian terpusat mulai dari ulangan harian hingga ujian akhir. Menu kepala sekolah memudahkan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan kegiatan belajar, validasi jenis mata pembelajaran, peningkatan kualitas materi yang diajarkan dengan adanya validitas terhadap mata pelajaran standar kompetensi, memudahkan penilaian standar kompetensi dari sistem pembelajaran tenaga didik hingga sistem administrasi sekolah. Baiklah, itulah hasil lembar jawaban UAS saya yang telah saya kirim ke Google Form.